Halo, boleh kenalin diri kamu nggak? Halo, kenalin nama aku Stefani Tias dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2021. Nama aku Angel, aku dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2021. Aku Monica Angel, mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2021. Menurut kamu persahabatan itu apa sih? Terus bedanya sama pertemanan itu apa? Kalau menurut aku namanya juga sahabat ya. Kalau dibedain sama teman pasti beda. Kalau teman tuh kayak cuma ya sekedar temenan doang, mungkin tahu juga tahu luarnya doang. Kalau sahabat kan seharusnya udah tahu dari luar dalam, terus juga uh, bakal tetap di situ walaupun misalnya sedih atau senang gitu lah. Oke, jadi kalau menurut aku sendiri ya, dari kata persahabatan itu menunjukkan relasi yang lebih dari sekedar teman. Mungkin kalau misalnya teman itu gak terlalu personalistik ya, tapi kalau sahabat itu biasanya dia udah lebih ke fokus personalistiknya itu lebih dalam. Kalau kita lihat dari analogi struktur bawang, itu mungkin kalau teman itu masih ada di kulit luar, tapi kalau misalnya sahabat itu udah ada di yang bagian dalam. Jadi istilahnya udah tau lah, oh karakter dia tuh begitu ya, oh kalau dia lagi ada masalah kayak gini dia akan bersikap kayak gitu. Itu persahabatan biasanya dia akan lebih ngerti dan lebih tahu secara personal. Itu sih menurut aku. Kalau menurut aku ya, sahabat itu tuh kayak hubungan yang pastinya itu lebih dari teman, terus kayak lebih tulus juga, dan juga istilahnya apa ya, lebih deket lah pokoknya, terus apa bareng gitu-gitu, supaya semuanya lakuinnya bersama. Yang pertama itu lebih dekat, terus kelihatan lebih tulusnya juga, karena juga sering dekat, terus sering cerita, terus sering apa, terus tahu satu sama lain. Jadi kayak itu tuh lebih deket aja gitu. Kalau temen kan cuma asal kenal, terus cuma ya udah sekedar ya udah aku kenal sama kamu, kita bicara. Tapi kalau temen itu kan bisa udah cerita, hubungan interpersonalnya tuh udah ada banget gitu loh. Kalau dari pemahaman aku ya, FWB itu kayak hubungan yang ada sebuah kebutuhan yang mau dicapai. Biasanya tuh lebih kayak berbau seksualitas, cuma mereka tuh berhubungannya tuh nggak yang ada komitmen, kayak ada kejelasan gitu loh. Kayak aku kalau dia tuh nggak pacaran tapi kita dekat, tapi itu ada kebutuhan seksualitasnya gitu loh. Kamu tahu atau pernah dengar Friends with Benefit belum sih? Pernah. Menurut kamu itu apa? Kalau setahu aku sih ya berbau seksualitas ya, jadi kayak temen tapi ya benefitnya tuh di seks gitu. Ini udah sering banget ya kedengeran FWB. Kalau aku sendiri sih taunya ini tuh identik dengan temenan tapi hanya untuk keuntungan seks gitu sih. Kamu pernah dengar frenemies? Frenemies pernah. Nah, kalau menurut kamu frenemies itu apa? Frenemies itu menurut aku kayak musuh dalam selimut lah ya. Jadi misalnya kita tuh temenan tapi mungkin kita di belakang-belakangnya itu ngejelek-jelekin. Pokoknya intinya kita temenan tapi ya gak pure temenan gitu. Itu sih. Kalau frenemies kamu pernah dengar? Kalau dari namanya sih belum ya, tapi kayaknya tahu. Nah, menurut kamu itu apa? Kayak teman tapi di satu sisi juga musuh gitu. Mungkin dia kayak temenan cuma pura-pura fake gitulah. Kalau yang aku tahu juga itu tuh kayak temen tapi kayak apa ya, dia bertopeng gitu loh. Jadi kita pada depan kita tuh baik banget, ada kayak ya udah teman baik, seolah-olah tuh dia kan sahabat kita sendiri gitu, tapi ternyata di belakang tuh dia kayak jadi sesuatu orang yang lain gitu loh. Ternyata dia benci sama kita, ternyata dia juga ada dendam sama kita, atau dia ada niat jahat sama kita gitu sih. Kamu tau gak? Aku tuh lagi ada masalah sama si Angel. Masa dia kalau kerja kalau aku gak pernah kerja? Cuma aku doang sama temen-temen aku yang lain kalau kerja. Kalau gini terus mah dia kayak nakal, aku backup terus. Kamu udah tegur dia belum? Mending kamu tegur dulu lah. Ya aku udah tegur
tegur sih, kemarin aku coba tegur-tegur tapi tetap aja mereka tuh nggak mau respon nih. Ya udahlah, mending kamu kerjain dulu sama teman-teman yang lain. Kan sama dia bisa kamu nggak isi di paper nanti, jadi yang nggak dapat nilai. Dan daripada kamu mikirin itu tugas yang sama dia, mending kamu tuh buat tugas yang ini dulu. Itu lumayan nih, dan nanti lagi 2 hari. Ayolah, boleh. Ini tugasnya juga dibuat lampiran kan ya? Jadi nanti tinggal tambahin hasil analisisnya gitu? Iya benar, tambah lampiran aja di akhir. Nah, terus jangan lupa juga isi kesimpulan sama daftar pustaka. Pokoknya semua tuh taruh di akhir. Aduh, banyak banget yang belum aku masukin cuy. Pusing aku. Mana bentar lagi kan deadline-nya. Lampiranku belum semua jadi. Udahlah, tenang aja, kamu pasti bisa selesaiin kok. Nih, jangan panik buatnya. Aku juga belum selesai nih. Kamu ada teman lah, lihat nih masih belum lengkap ini. Aduh, aku udah berusaha santai tapi aku tetap panik buatnya. Udah daripada panik kita pelan-pelan aja. Aku juga nunggu kamu deh, kamu buat dulu baru aku buat punya aku. Pikiran pertama kamu setelah mendengar kata love relationship itu apa sih? Pikiran paling pertama itu hubungan kasih antar individu. Kalau yang aku tahu juga itu tuh kayak hubungan, tapi itu berdasar atas cinta. Kayak gitu. Namanya juga love ya, pasti hubungan kasih sayang, cinta gitu antar orang. Oke, jadi love relationship ini pasti banyak banget ya. Mungkin kalau pertama kali mikir ya karena kita lagi bukan zamannya ya, maksudnya lagi di masa yang suka sama lawan jenis mungkin bisa jadi pacaran. Tapi kalau aku sendiri salah satu jenis yang paling membekas di aku itu hubungan kasih antara orang tua dengan anak sih. Yang pertama yang paling dekat itu ada keluarga yang pastinya dari mama dari orang tua ke anak itu kan pasti ada cintanya rasa sayangnya. Terus misal kalau aku tahu satu yang namanya agape, kasih yang tidak bersyarat gitu. Kalau setahu aku sih sampai sekarang aku baru nemu cintanya Tuhan sama manusia. Aku mau nyebutin tuh agape, jadi kayak cinta tanpa pamrih. Jadi kayak kalau contohnya ya lebih enak tuh kayak Tuhan sama kita. Tuhan tuh mencintai kita tanpa pamrih, dia nggak mau mengharuskan kita untuk membalas cintanya Tuhan, dan Tuhan tuh tulus banget gitu loh sayang sama kita. Setahu itu. Bi, kamu kan cantik banget sih hari ini. Bisa aja kamu. Siapa sih yang bisa ngalahin cantiknya cewek aku? Udah cantik, terus tau gak? Jatah lancar lagi. Kok mau? Mau dong. Gas lah.
Lex, kamu tahu kan umur kita udah matang. Terus kita berdua udah 28. Target kita udah tercapai semua, tapi tinggal satu yang kita belum capai. Ya aku tahu bahasan mau kemana. Kita juga udah bahas hal ini berkali-kali. Kamu tenang aja. Aku juga pasti abis ini bakal ngomong ke papa mamaku, ke orang tuaku. Juga surat-surat perizinan buat bikin agama aku juga udah ada semua. Toh juga aku dari Katolik ke Kristen, aku usahain lah. Itu juga gampang, kita masih dalam satu pemahaman yang sama. Jadi udah. Tapi kamu yakin bisa? Ya bisa lah. Terus aku juga udah ngurusin soal rumah. Aku juga ada tabungan. Jadi setelah kita ngurus hal yang satu tadi, ya kita bakal ngurus rumah juga. Semoga berjalan lancar ya. Ya aku juga udah nyiapin ini dari lama kok. Jadi aku juga udah tahu langkah-langkah yang harus aku lakuin apa aja gitu kan. Yaudah deh, kalau kayak gitu. Makasih ya udah jelasin rencanamu ke depannya. Ya, Sekarang jadi lebih tenang deh. ya itu juga udah jadi tugasku kan. Jadi tenang aja, sorry juga akhir-akhir ini kalau aku bikin kamu kepikiran. Thank you ya. Hai sayang. Lama nggak nungguin aku? Ya gitu, nggak apa-apa, santai. Ih, kok kamu like postingan cewek sih? Ya nggak apa-apa dong, kan cuma like doang orang temen aku. Ya nggak boleh lah, kamu kan pacar aku. Ya kenapa enggak, ini kan temen aku sendiri, santai lah. Kamu suka sama dia? Ya enggak kan temen aku, dan dia ngepost kan nggak masalah. Nggak boleh lah. Masa kamu gitu sih? Emang aku kalah cantik apa? Ya ampun. Cinta agape merupakan cinta yang sanggup menderita dan berkorban. Meskipun terluka karena mencintai seseorang, cinta agape akan tetap tulus mencintai. Cinta ini tidak lagi tergantung pada bakat, kualitas-kualitas yang ada di dalam pribadi orang lain, seperti cantik, lembut, ramah, pengertian, dan sebagainya. Tidak memandang orang lain terbatas sebagai pribadi yang lain, melainkan melihat orang lain sebagai bagian dari diri sendiri. Hai saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah rela mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Kasih Allah membuat dia rela menggantikan kita dihukum di atas Kalvari. Bacaan dari kitab Efesus bab 2 ayat 4-5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Mega, gimana tadi dialognya? Nih kamu kok cantik banget sih hari ini? Allah bisa aja kamu. Ntar gue malah fokus di mobil anjing. Gak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ketara banget kan. Pulang. Iya. Gak usah nge-vlog tau, ngapain? Loh dia kita sebelah sini sih Bang. Pegang ini like, digini like, gue liat dari depan. Gak bisa. Lanjutin lagi lah. Nah ini ada candaan. Mon, lu kita tuh, itu lu kita lagi. Bukan aku sebenarnya sumpah.